Halo teman-teman semua, kali ini Miss Novita akan melakukan praktikum untuk pemantulan dan pembiasan cahaya menggunakan kit optik. Bentuknya seperti ini kurang lebih, dan di dalamnya terdapat beberapa alat dan bahan untuk kita gunakan untuk praktikum. Kita buka pengunci tempatnya dulu, harus pelan-pelan. Nah, tampilannya seperti ini. Wah, menarik ya. Kira-kira mau seperti apa kita gunakan untuk praktikumnya? Mari kita simak bersama. Ada dua tempat untuk kit optik ini. Yang pertama tadi berisi beberapa bahan dan alat, kemudian yang ini juga. Nah, yang ini namanya adalah rel presisi. Setiap box itu ada 4 ya. Warnanya kurang lebih seperti ini. Lalu ini untuk penyambung rel presisinya. Kemudian yang tadi saya ambil warna putih itu namanya meja optik. Nah, yang ini ada lensa cembung. Dan yang kita gunakan yaitu yang memiliki titik fokus 100 mm. Kemudian ini juga ada satu celah diafragma. Nanti akan ditempelkan ke dalam wadah ini, kurang lebih seperti itu proses pemasangannya. Nah, diafragma itu ada macam-macam bentuknya ya. Dan ini salah satu yang ada lubangnya satu aja. Kemudian yang ini ada namanya satu buah lampu. Nanti kita gunakan juga untuk kita pakai. Namun karena power supply-nya nggak ada, jadi nanti proses praktikum ini menggunakan senter HP ataupun bisa juga pakai senter yang lain. Nah, ini namanya tadi ya meja optik. Kemudian kita juga menggunakan kombinasi cermin. Di sini ada 3 sisi ya, teman-teman ya. Ini ada cermin cekung, kemudian ada cermin cembung, lalu di sebelahnya lagi ada cermin datar. Nanti kita praktekkan satu persatu. Untuk selanjutnya, ini juga ada lensa cembung dan juga lensa cekung. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nanti kita juga akan praktekkan bersama. Kita lihat hasilnya. Kemudian di sini ada namanya tumpukan penjepit, ada 4. Nanti kita gunakan aja untuk praktikum ini 2 aja udah cukup. Kemudian selanjutnya kita mulai melihat barang-barang atau alat bahan yang kita gunakan ya. Nah, ini nanti tidak dipakai satu alat bahan, yaitu namanya untuk lampunya. Kita nggak pakai lampu karena memang kekurangan bahan power supply-nya. Kita nanti menggunakan HP yang kita gunakan senternya aja. Begitu ya teman-teman. Mari kita lihat proses praktikumnya. Langkah pertama tadi saya sudah menyambungkan untuk rel presisi dengan sambungannya. Kemudian saya pasang seperti ini. Dengan meja optiknya saya taruh seperti itu. Kemudian dua tumpukan penjepitnya saya beri jarak dari ujung sampai ke yang lainnya itu 10 cm. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Kemudian saya siapkan lensa cembungnya yang tadi ukuran fokus 100 mili. Kemudian dipasangkan di bagian tumpukan penjepit yang pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya dipasangkan untuk tadi diafragmanya yang seperti ini. Oke, ke wadah diafragmanya, kemudian ditaruh seperti itu. Kurang lebih bentuknya begini. Lalu kita siapkan lampu senter pakai HP. Nah, kurang lebih tampil seperti itu ya teman-teman ya prosesnya. Untuk selanjutnya kita coba untuk praktek pemantulan cahaya dari cermin datar terlebih dahulu. Jadi kita letakkan kombinasi cermin yang datar tadi di meja optik seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat bahwa berkas cahayanya yang terpantul itu teratur sekali. Sehingga dikatakan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Untuk selanjutnya kita praktekkan dengan cermin cekung. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pemantulan cahaya seperti ini. Dan cermin cekung itu bersifat konvergen ya. Mengumpulkan sinar-sinar pantul. Dan bisa dilihat terkumpul menjadi suatu titik yang dinamakan juga sebagai titik fokus. Dan cermin cekung itu juga bersifat positif karena
bayangannya itu terletak di depan cermin. Untuk selanjutnya, kita mengetahui pemantulan cahaya menggunakan cermin cembung. Cermin cembung ini bersifat divergen, yang berarti menyebarkan sinar-sinar pantul. Nah, tidak terbentuk titik fokus dengan cermin cembung ini, dan titik fokusnya terbentuknya di belakang cermin. Kemudian bersifat maya dan bernilai negatif. Untuk selanjutnya, kita melakukan percobaan tentang pembiasan cahaya. Kita menggunakan lensa bikonkaf untuk menyelidiki titik pembiasan cahayanya pada lensa cekung. Dan seperti yang kalian lihat, lensa cekung ini pada lensa bikonkaf bersifat divergen, yang berarti sinar biasnya disebarkan terletak di depan cermin lensa, dan juga ada titik fokusnya kalau teman-teman memperhatikan, dan terletaknya di sisi yang sama dengan sinar datang. Maka titik fokusnya negatif dan bersifat maya. Untuk selanjutnya, menggunakan lensa biconvex untuk menyelidiki pembiasan cahaya pada lensa cembung. Sinar datang yang melewati lensa cembung akan dibiaskan menuju satu titik, sehingga sifatnya mengumpulkan sinar-sinar bias atau konvergen. Karena titik-titik fokusnya selalu berada di belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung yaitu dinamakan fokus sejati atau bernilai positif. Teman-teman bisa melihat ya. Ini adalah tampilan dokumentasi dari dekat menggunakan cermin datar seperti ini, kemudian cermin cekung seperti ini, lalu cermin cembung kurang lebih seperti ini, dan dilanjutkan untuk lensa bikonkaf, lensa cekung, kemudian lensa biconvex, lensa cembung. Demikian praktikum yang dapat saya lakukan. Terima kasih.